Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatahati, NIM 311419017, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 sebagai pembangunan peradaban yang bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Saat ini kita masuk di era revolusi industri 4.0, era serba digital. Revolusi industri telah dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Revolusi industri 4.0 tentunya tidak begitu saja ada. Revolusi ini ada setelah melalui berbagai proses panjang. Nah, sebelum lebih jauh membahas di era revolusi industri 4.0, kita bahas terlebih dahulu di era sebelumnya. Revolusi industri 1.0 dimulai sekitar 1784 dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri, penggunaan mesin uap, dan alat pemintal mekanis. Revolusi industri 2.0 dimulai sekitar 1870. Revolusi ini ditandai dengan adanya tenaga listrik, munculnya lini produksi, dan transportasi secara masif. Revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1969. Dikenal pula dengan istilah revolusi digital. Ciri utamanya mulai dikenal otomatisasi, elektronisasi, dan penggunaan komputer. Revolusi industri 4.0. Revolusi ini berawal pada abad 21. Pada revolusi ini dikenal cyber physical system yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, dan juga komunikasi. Revolusi industri 4.0 merupakan era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan, era superkomputer, rekayasa genetika, inovasi, dan perubahan cepat yang berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi industri 4.0 mulai dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang yang berasal dari Jerman pada tahun 2011. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal yang vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini dikenal dengan istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet, sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, ada berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan, yaitu 1. Terdapat banyak industri di kota-kota besar. 2. Semakin berkembangnya bidang pendidikan, sehingga masyarakat akan semakin terdidik. 3. Memudahkan hubungan antara orang yang jauh, bahkan antar negara. 4. Semakin cepatnya persebaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. 5.
semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama. Selain adanya berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat karena revolusi industri 4.0, ada juga berbagai macam kerugian yang ditimbulkan dari terjadinya proses revolusi industri 4.0. 1. Timbulnya diskriminasi sosial di dalam kehidupan masyarakat. 2. Timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian. 3. Biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif. 4. Sering tersebar berbagai macam berita hoak dan banyak yang mempercayai berita hoak. 5. Khususnya di Indonesia sendiri, banyak sumber daya alam yang diolah oleh pihak asing karena mereka yang memiliki teknologinya dan menguntungkan pihak asing, namun merugikan pada pihak Indonesia. 6. Persebaran teknologi yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah pedesaan terpencil. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih.